Bismillah. Baik, perkenalkan nama saya Octavian Dwi Santosa, NIM saya 1902793. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal algoritma dan pemrograman untuk materi array dan struktur data atau tipe data bentukan. Nah, di sini ya, langsung kita lihat soal dan source code-nya. Di sini ada soalnya, soal algoritma dan pemrograman pertemuan ke-6, array. Nah, di sini soalnya itu adalah buatlah program dengan menampilkan menu dari kasus berikut. Adapun tampilannya seperti ini. Untuk tampilannya itu di bawah nanti, tapi syarat dan ketentuannya itu seperti ini. Buatlah program bahasa C mengolah data siswa yang memiliki item datanya itu adalah sebagai berikut. Nah, ini kita akan buat menjadi sebuah type def struct atau tipe data tentukan di dalam bahasa C ya. Itu kita namakan nanti mahasiswa, itu dia tuh ya. Kemudian di sini ada syarat ketentuan itu nilai akhir dan nilai indeks mengikuti aturannya, di mana tugas UTS dan UAS di input, maka nilai akhir itu hasil dari nilai tugas sebanyak 30%, kemudian nilai UTS dikalikan 30% dan nilai UAS juga dikalikan 40%. Jumlahkan, maka itulah nilai akhirnya. Dan untuk indeks nilai sendiri, di sini ada untuk yang huruf itu A jika rentang nilai akhirnya 92-100 dan seterusnya ini untuk yang huruf. Dan untuk yang mutu juga, itu mutu bernilai 4,0 jika rentang nilainya 92-100 dan seterusnya sampai sini. Untuk yang nomor 1 kan seperti itu ya, syarat ketentuannya. Dan di sini untuk tampilan menu awal sebagai berikut. Pilihan menu, isi data. Pertama itu ada pilihan menu, di pilihan menu nanti disuruh memilih, kemudian setelah memilih tampilkan isi data. Setelah memilih itu di sini, nah yang lebih jelasnya di sini ini kan maksudnya ketentuan dari nanti tampilannya. Adapun tampilan jelasnya seperti ini. Di sini seperti ini. Nah, di sini pilihan menu itu yang pertama seperti ini. Minta untuk masukkan pilihan. Pilihannya di sini hanya satu ya, memasukkan dan menampilkan nilai siswa. Setelah itu, dia itu akan membuat pengguna atau user itu memasukkan data mahasiswanya, mahasiswa ke-1 dan seterusnya. Sampai ke 10 di sini array yang dibuat itu. Nah, terus di sini setelah diisi semuanya, maka tampilkan seluruh data dalam array. Array-nya itu array of record dari struct mahasiswa. Seperti itu ya kurang lebih gambarannya. Lalu tinggal kita lihat saja ke source code-nya. Nah, di sini kita type def struct, membuat struct untuk mahasiswa. Dan isi dari struct tersebut adalah ada NIM, nama, kelas, jenis kelamin, kemudian nilai UTS, nilai UAS, tugas, nilai akhir, nilai indeks yang huruf tadi A dan A min seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fungsi dan prosedurnya ya. Ini prosedur print header, print footer, print menu. Ini kita tulis di atas ini hanya nama prosedurnya. Adapun prosedurnya sendiri ada di bawah. Nah, detailnya itu ada di bawah. Kita langsung saja ke programnya ya, supaya langsung paham. Jadi di sini kita deklarasikan integer main menu itu untuk menampung nilai agar looping main menu dapat bisa dijalankan. Kemudian kita pun membuat deklarasi array of record dari struct mahasiswa. Seperti itu. Nah, kemudian di looping, lakukan perulangan, do while ya. While main menu itu masih terpenuhi, maka akan dilakukan perulangan. Nah, do while-nya ini sendiri, kita pertama itu membersihkan layarnya dulu, sistem clean screen, seperti itu. Kemudian print main menu. Nah, print main menu ini dia itu void. Nah, di sini kan ada. Dia itu void artinya itu prosedur. Apa isi prosedurnya? Dapat kita lihat di sini. Isi prosedur main menu itu adalah seperti ini. Print header, kemudian memasukkan
dan menampilkan nilai siswa, ini dia akan men-scan dan juga akan memprint footer. Print header dapat kita lihat di sini seperti ini, dan print footer dapat kita lihat di sini seperti itu ya. Sudah, itu untuk print menu. Kita kembali lagi ke yang di sini. Nah, dia akan mencetak itu tampilan menu yang pertama, kemudian di pause dulu karena agar menampilkan footernya nanti. Kemudian setelah dia memasukkan inputan tersebut kan tadi, jika inputannya user itu bernilai 1, maka masuk ke dalam percabangan ini. Tapi jika selain 1, masukkan tidak valid. Seperti itu ya. Nah, di sini integer jumlah data ketika dia memasukkan 1, input 1 user itu ya, dicek. Dicek, berarti kan masuk ke dalam sini. Kemudian kita deklarasikan di dalam percabangannya, ada variabel lokalnya itu integer jumlah data. Jumlah data itu kita atur berdasarkan return dari fungsi isi data, di mana isi data itu memerlukan parameter dari record array of record ini yang mahasiswa. Seperti itu ya. Dapat kita lihat isinya, isi data itu fungsinya itu seperti ini isinya. Pertama ada integer i untuk menampung perulangannya ya. Kemudian ada char tambah lagi untuk menanyakan apakah ingin menambahkan data lagi, seperti itu. Kan tadi di persyaratan yang ini dapat kita lihat di sini itu ada perintah. Nah, ingin menambahkan data lagi, tekan Y atau N dan enter, seperti itu. Itu untuk tambah laginya nanti. Nah, kemudian di dalam isi data kita lakukan perulangan do while. Kemudian dideklarasikan sebagai variabel tampung lokalnya ini. Nah, vname, ada vnama, ini untuk menampung dari nilai-nilai yang nantinya akan dipindahkan ke dalam record, seperti itu ya. Kan di input dari user. Nah, di sini dia akan membersihkan layar dulu, kemudian print header, kemudian print ini data mahasiswa ke berapa yang sesuai dengan i-nya. I-nya itu ditambah 1 karena dimulai dari 0. Jadi kalau dimulai dari 1 berarti data mahasiswa ke 1. Seperti itu. Kemudian diperintahkan untuk memasukkan NIM mahasiswa ya. Yang mana nantinya itu disimpan ke dalam variabel tampung vnim. Setelah ditampung, nanti inputannya itu akan langsung dikopikan ke record array yang ke i, indeks array yang ke i, di mana dimulai dari 0 berarti kan, untuk yang bagian NIM-nya, karena ini merupakan record of tipe data bentukannya itu tipe data mahasiswa itu ya, tipe data bentukan mahasiswa, record of mahasiswa, maka di sini ada .nim untuk mengakses yang atribut NIM-nya gitu ya, variabel NIM-nya yang ada di struct mahasiswa. Nah, diakseslah NIM-nya, kemudian string copy vnim ini ke dalam NIM mahasiswa indeks ke i yang ada di dalam array, seperti itu. Sama halnya dengan memasukkan nama, terus kelas, jenis kelamin, kemudian nilai tugas mahasiswa, nilai UTS-nya, nilai UAS. Nah, kemudian di sini ada perintah apakah ingin menambahkan data lagi gitu kan, tekan Y atau N dan enter, seperti itu. Ditampung, ditambah lagi yang di atas tadi. Nah, setelah itu, setelah memilih iya atau tidak, dia itu akan fungsi isi data ini ya, fungsi isi data akan langsung menghitung nilai akhir dari record mahasiswa yang indeks ke i-nya. Dalam hal ini kan dimulai dari 0 dulu. Jadi record mahasiswa yang ke 0, indeks ke 0 itu nilai akhirnya langsung di set menggunakan fungsi nilai akhir, di mana parameternya itu ada nilai tugas yang ini yang ditampung, kemudian nilai UTS yang ditampung, dan nilai UAS yang tampung dari sini di dalam integer yang ada di isi data, fungsi isi data. Kita langsung lihat saja ke fungsi nilai akhirnya sendiri. Untuk menghitung nilai akhir, isinya itu adalah seperti ini, di mana di dalamnya itu dia akan memberikan variabel lokalnya ini yang nantinya akan di return sebagai nilai akhir. Nah, perhitungannya seperti tadi kan, nilai tugas itu 30%, UTS 30%, nilai UAS juga 40%, seperti itu. Kita kembali lagi
ke menunya tadi di mana ya? Di bawah atau di atas? Di atas. Di bawah. Karena dia itu kan dipanggil, maka pasti di atasnya. Nah, ini sudah tadi bawahnya. Kita kembali lagi ke sini. Sudah diberikan nilai akhirnya, di return. Kemudian untuk nilai indeks sendiri, ini adalah fungsi, prosedur, karena di void. Nah, nilai indeks itu dia akan mengisi nilai indeks yang ada di mahasiswa record ke I-nya ya. Seperti ini. Isi dari prosedurnya sendiri adalah seperti ini. Nilai indeks itu. Jika nilai akhirnya lebih dari 92 dan 100, seperti tadi ya persyaratan yang di sini. Nah, maka dia akan mengcopy A ke dalam record mahasiswa yang indeks ke I-nya, yang sudah di parsing indeksnya itu ya. Jadi masukkan ke nilai indeksnya seperti itu. Seterusnya sampai yang E. Itu kalau kurang dari 55 nilai akhirnya. Nilai akhirnya pun yang di parsing tadi ya. Seperti itu. Untuk prosedur prosedur nilai indeks. Kemudian di print footernya, kemudian sistem pause untuk melihat inputannya dulu yang copy print footer ini, copyright print footer. Nah, copyright ini akan ditampilkan dulu supaya kelihatan dulu, di pause dulu. Nah, kemudian I-nya ditambahkan 1. I-nya ditambahkan 1. Nah, kan kalau usernya berarti tidak ingin melanjutkan N, ya langsung keluar. Tambah lagi kan N, dia langsung keluar seperti itu. Kemudian juga akan return I-nya untuk yang jumlah untuk dijadikan jumlah data nanti ya. Kan ini isi data itu dipanggil untuk menentukan jumlah datanya. Nah, seperti itu kan. Berarti kalau terakhir tadi ada misalnya mengisi 1 mahasiswa saja, berarti dia itu isi data akan return I-nya, di mana I-nya itu tadi kan asalnya 0, kemudian ditambahkan menjadi 1. Jadi jumlah datanya itu ada 1. Nantinya itu akan dilakukan perulangan untuk menampilkan data sampai size jumlah data. Kurang dari jumlah data. Otomatis dia akan memanggil indeks ke 0 nantinya. Ketika ingin di print, ditampilkan di layar isi data arraynya. Seperti itu. Nah, di sini, setelah itu dia akan langsung meng-clear, kan masuk ke menu 1 tadi ya. Meng-clear print header. Kemudian kan sudah selesai mengisi data yang ini. Maka di print headernya, kemudian inilah menampilkan datanya itu ada di sini. For I, integer I-nya sama dengan 0, kita atur. Sampai I kurang dari jumlah data yang sudah di return tadi ya. Kalau misalnya mengisi 1 ya berarti jumlah datanya 1, maka I-nya akan diulang sampai kurang dari 1. Ya betul, karena kita akan mengambil indeks ke 0-nya saja kan, berarti otomatis kalaupun jumlah datanya 2 nanti mengisinya, berarti kurang dari 2. Jadi indeks ke 0 dan indeks ke 1 yang diambil. Seperti itu. Nah, di sini print record itu memerlukan parameter record dan indeksnya yang ada perulangan ini. Kita lihat print record, fungsi prosedur print record itu untuk mencetak atau menampilkan di layar ya, seperti ini. Nah, tampilan di layar untuk yang ini. Tampilan seluruh data ini ta. Yang mana isinya seperti ini. Ada 5 mahasiswa, nama, terus nah di sini ada indeks huruf, kemudian ada mutu. Untuk yang awal ini dari 5 mahasiswa sampai indeks huruf, dia itu akan memanggil dari recordnya karena sudah ada di dalam struct recordnya kan. Adapun untuk mutu sendiri, dia itu kan tidak ada di dalam struct-nya dan di sini hanya untuk ditampilkan saja. Maka kita menggunakan fungsi untuk mereturn dari mutunya itu apakah 4,0 atau sekian, dia akan di return kemudian di print langsung. Jadi mereturnnya itu langsung di print seperti itu. Kita lihat ya, parameternya sendiri itu ada record index, kemudian nilai indeks yang diambilnya itu. Ini indeks huruf ini akan diambil untuk menentukan mutu seperti itu ya. Nah, isi mutu sendiri seperti ini. Dibuat variabel lokalnya yang nanti akan di return. Kemudian jika di compare, string compare, nilai indeks ini yang tadi dikirim itu kan
A atau B atau C-nya itu. Nah, kalau yang pertama itu jika nilai indeksnya itu A, maka mutunya itu 4,0. Sesuaikan dengan yang permintaan tadi di sini. Nah, seperti itu. Seterusnya sampai ke bawah. Nah, di sini jika nilai indeksnya E itu, ya di settingnya jadi 0 saja. Seperti itu. Kemudian di return untuk ditampilkan. Tapi kita lihat nanti di sini. Itu ini. Kemudian setelah itu di menu utamanya tadi yang di atas. Nah, di sini setelah di print semuanya ya. Kemudian dia akan memprint result. Print result itu dia akan menampilkan yang hasil-hasilnya. Seperti ini, nilai terbesar mahasiswa, nilai kecil mahasiswa, kemudian nilai rata-rata mahasiswa. Itulah yang akan ditampilkan oleh print result, prosedur print result. Nah, parameternya ada array of record-nya, kemudian jumlah datanya, yang mana sudah disimpan di atas ini tadi kan. Print result. Nah, disinilah nilai terbesar mahasiswa, itu dia akan memanggil fungsi nilai terbesar, yang mana mengembalikan nilai terbesar dari array yang ada di dalam record ya. Dari mahasiswa yang indeks mahasiswa yang ada di dalam recordnya. Disinilah fungsinya itu seperti ini untuk nilai terbesar. Ada Vmax, kemudian ada indeks sama 0. Ini parameternya ya. Kemudian di dalam fungsinya dilakukan perulangan, integer i sama dengan 1 dimulainya, kemudian i-nya akan diulang sampai kurang dari jumlah data yang diparsing tadi. Terus di dalam perulangannya akan dicek jika record i, karena i dimulai dari 1, artinya record yang i nilai akhir itu lebih besar daripada record indeks yang dimulai dari 0. Indeks kan dimulai dari 0, lebih besar daripada yang ke 0, indeks ke 0, maka nilai akhir indeks itu akan bernilai i. Jika tidak, berarti indeksnya itu akan tetap di array yang ke 0-nya. Seperti itu ya. Nah, maka nanti hanya array ke 0 yang ditampilkan jika tidak ada data yang record ke jumlah datanya ini. Karena langsung keluar pasti. Indeksnya akan tetap 0. Kalau jumlah datanya 1, dia tidak akan masuk ke dalam perulangan sini. Seperti itu. Nah, kemudian jika dia lebih dari 1, berarti kan nanti itu akan dilakukan pengecekan siapa yang lebih besar gitu kan. Nah, disinilah pengecekannya. Jika record i yang mana tadi udah setting 1 lebih besar daripada indeks ke 0, maka nanti berubah. Indeks itu sekarang akan bernilai yang i-nya, di mana Vmax nantinya akan disetting jadi record indeks yang di sini lakukan pulangan, ataupun yang sini kalau satu data saja indeks nilai akhir seperti itu. Kemudian di return Vmax-nya untuk ditampilkan di layar. Sama pula dengan nilai terkecil. Untuk nilai terkecil seperti ini, yaitu jika lebih kecil ya, record ke 1 lebih kecil daripada record ke 0, ya maka record indeksnya itu berubah menjadi yang record ke 1 seperti itu. Kemudian di return. Dan untuk rata, ini fungsi rata itu dia mengembalikannya double atau float bisa ini juga, tapi di sini double saja lah. Di sini double, float juga sebenarnya bisa. Nah, di sini rata mahasiswa itu memerlukan record mahasiswanya dan jumlah datanya. Kemudian integer total sama dengan 0, double rata, dilakukan perulangan, menjumlahkan nilai totalnya dulu. Nilai totalnya itu dimulai dari record ke 0, nilai akhirnya diambil, kemudian ditambahkan ke total. Terus ditambahkan sampai akhir, sampai kurang dari jumlah data. Nah, kemudian rata itu sama dengan nilai total ini yang sudah dilakukan perulangan dibagi dengan jumlah datanya. Karena itu rata kan seperti itu cara menghitungnya. Kemudian langsung di return untuk ditampilkan di layar di sini. Nah, kita langsung lihat lagi di menu utamanya. Nah, di sini sudah dia setelah memprint result, dia akan memprint footernya, kemudian akan di-pause agar terlihat dulu footernya ya. Seperti itu. Kita langsung saja dicek programnya. Nah, di sini
Sebentar. Dia akan menampilkan seperti ini dulu. Program dari akhir siswa. Di sini ada ketentuannya. Nah, di sini pilihannya ada 1. Kita masukkan 1. Kita coba masukkan yang salahnya dulu ya. 2. Nah, dia akan mensistem post dulu agar ini bisa ditampilkan dulu. Copyright ini yang footer. Ketika di continue, masukkan tidak valid seperti itu. Akan diulang lagi. Nah, jika valid ya yang 1 nih. Dia akan masuk ke mengisi data mahasiswa ke 1. Kita misalnya isi yang saya saja, 93 Tafian di Santosa, kelas kom laki-laki, kemudian nilai tugasnya 87 misalnya, ini 89, ini 93 gitu kan. Masukkan lagi datanya. Atau 1 dulu. Ini, nah, ini untuk 1 data dulu ya. Untuk 1 data dia akan menampilkan seperti ini. Nilai akhirnya itu 90 setelah dikalkulasikan dari ketiga nilai ini. Maka indeks hurufnya yang ditampilkan 90 itu kan amin ya. Dapat kita lihat. Nah, rentang 90 itu masuknya di sini 86 sampai 91 amin. Mutunya 3,7. Nah, betul. Amin mutu 3,7. Kemudian nilai terbesarnya 90 karena yang nilai akhir mahasiswanya itu hanya 91. Hanya mahasiswa ke 1 saja. Maka nilai terbesar di 90, terkecil 90, rata-rata 90. Itu untuk yang 1 data saja. Sekarang jika misalnya memasukkan data mahasiswa 1, kita isi lebih dari 1 ya. Di sini kelas mahasiswanya itu tadi kan enggak laki 90 92 misalnya 95, dia kita isi lagi 19087. Nah, ini Budi misalnya 2A, kemudian isi laki-laki, kemudian tulis mahasiswanya 86, kemudian ini 81, kemudian ini 83, isi lagi, kemudian kita isi 190 ini namanya Kunto Aji, kelasnya kom 2A, kemudian laki-laki, tugasnya misalnya 92, 96, 95. Isi lagi. Ini kan data mahasiswa ketiga tuh. Kita isi lagi. 1909. Nah, ini terus namanya Nuryanti ya. Kelasnya kom 2A misal. Perempuan, kemudian tugasnya misal 76. Kemudian ini 78 gitu kan. Kemudian ini 79. Ini 4 mahasiswa. Sekarang kalau 5 ya, kelima kita isi lagi 3845 misalnya, namanya Sylvia misalnya, kom 2A, kemudian isi perempuan, nilai mahasiswa misalnya tadi yang bawah secara rendah ya 54 misalnya, kemudian dia 60 dan 62. Selesai, misalnya 5 data saja nih ya. Dia akan menampilkan copyrightnya dulu di post, kemudian barulah ditampilkan datanya. Data mahasiswa ke 1, ditampilkan NIM, nama, seterusnya, kemudian indeks huruf, dan mutu. Ini untuk mahasiswa kedua, untuk mahasiswa ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini karena yang ini nilai kecil, 9 itu masuk dalam range D, 59 itu ya. Maka mutunya 1. Nah, di sini nilai terbesarnya 94. Nilai kecilnya 59. Dan rata-ratanya 81. Seperti itu. Tadi 94. Nah, ini yang terbesar nih. Seperti itu ya. Ya, baik. Cukup sekian untuk pembahasannya. Sebentar. Nah, cukup sekian untuk pembahasan dari soal algoritma dan pemrograman yang materi array. Semoga bermanfaat dan apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan.
Terima kasih.